Pada pertemuan ini akan saya bahas fisika kelas 8 SMP, di mana soal latihan atau ringkasan rumus ini bisa kalian gunakan untuk menghadapi penilaian harian atau penilaian tengah semester, akhir semester atau ujian sekolah. Yaitu kita bahas tentang penjumlahan gaya dan hukum Newton. Ini kisi-kisi yang paling sering, di mana semua soal saya ambil dari soal ujian nasional, ya. Oke, jadi kita mulai dari gaya. Gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda mengalami perubahan gerak atau perubahan bentuk. Lalu Newton merangkum gaya itu ke dalam 3 macam hukum, yaitu hukum Newton 1 yang mengatakan jika resultan gaya nih, lambangnya sigma F, membacanya resultan gaya. Sigma ini seperti huruf E, itu sigma, sama dengan 0, maka benda itu akan diam atau bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Jadi GLB. Sekali lagi hukum Newton 1, kalau sigma F 0, maka benda itu diam atau GLB, gerak lurus beraturan. Sigma F itu kalau searah ditambah, kalau berlawanan dikurang, ya cara menghitungnya. Kalau searah ditambah, berlawanan dikurang dari gayanya. Oke. Lalu bagaimana kalau nggak 0 sigma F-nya, maka timbul percepatan, yaitu A percepatan sama dengan sigma F resultan gaya tadi dibagi masanya. Oke. Itu yang terjadi pada satu benda. Nah, bagaimana kalau ada dua benda saling berinteraksi? Maka jika ada benda pertama mengerahkan gaya pada benda kedua, maka benda kedua juga akan mengerahkan gaya pada benda pertama dengan sama besar dan berlawanan arah. Dikenal dengan rumus F gaya aksi sama dengan karena berlawanan min reaksi. Ya contohnya kalau kamu pukul tembok gitu, sakit kan? Karena tembok juga mukul tanganmu, makin kenceng kamu juga makin sakit. Gitu ya, hanya itu inti dari hukum Newton kalau kita pelajari di kisi-kisi ujian nasional. Kita lihat sekarang. Peti yang memperoleh percepatan terbesar adalah yang mana? Ini kan percepatan, ya. Jadi percepatan itu sebanding dengan resultan gaya. Kan masanya sama, petinya sama. Jadi kalau resultan gayanya besar, ya berarti percepatannya besar gitu ya. Kalau dengan massa terbalik loh ya, karena di bawah. Udah kita hitung aja berarti resultan gaya masing-masing. Yang searah ditambah, berarti 60 tambah 40, 100. Ini 30 tambah 40, 70. Tapi ke kiri kan, berarti berlawanan kan, jadi dikurang. Sehingga sigma F-nya adalah 100 dikurang 70, 30. Bisa ya? Coba yang ini. Ke kanan jadi 400, ke kiri 200, berarti dikurang karena berlawanan 200. Ini ke kanan 400, ke kiri berapa? 350, berarti resultannya tinggal dikurang. Ini pun juga gitu, ke kanan ditambah, ke kiri dikurang 70. Jadi kalau ditanya mana percepatan yang paling besar, ya sebanding dengan resultan gaya, kita cari resultan gaya paling besar. Siapa? Berarti 200. Berarti jawabannya C. Bisa ya? Berikutnya, masih mengenai hukum Newton. Yang paling sering hukum Newton yang kedua ini. Jika benda bergerak ke kiri dengan percepatan itu berarti A, maka massa benda berapa? Oke, jadi kalau ini pindah jadi ke atas, berarti M sama dengan sigma F dibagi A. A-nya sudah ada, hitung sigma F-nya. Yang searah ditambah, yang berlawanan dikurang. Ini kalau ditambah ada 50, berarti dikurangkan kepada 60. Berarti sigma F-nya 10. Yang ditanya M, berarti tinggal sigma F dibagi A. 10 dibagi 2. Jawabannya 5, yaitu yang D tersebut. Bisa ya? Next, masih sama. Yang ditanya percepatan yang paling besar, masanya sama. Kita cari yang resultannya paling besar. Ini ditambah 9 itu 11, tinggal dikurang. 9 kurang 11. Ini pun juga gitu, ditambah berarti adalah sebesar searah semua. Tambah semua berarti 6 tambah 3 tambah 11, 20.
Ini ditambah 3 tambah 11 dikurangi 6, 8. Ini ditambah 6 kurang 11 dikurangi 3, jadi 14. Jadi percepatan paling besar kita cari yang resultan gaya paling besar, jadi 20. Jawabannya yang C. Oke. Kemudian ini juga begitu sama, cari mana yang percepatannya paling kecil. Cari resultannya. Jadi 25 tambah 50 dikurang 30. Oke. 50 ini 55. 55 kurang 50. Jadi yang terkecil berapa? Ya, yang resultannya paling kecil. Maka pasti percepatannya paling kecil. Berarti jawabannya C. Oke. Ini pun juga sama, mana yang terbesar dan terkecil. Kita cari aja resultan gayanya, searah ditambah berlawanan dikurang, searah ditambah berlawanan dikurang. Jadi yang terbesar berarti yang 48, 2, yang terkecil yang 4. Berarti jawabannya 2 dan 4. Oke. Nah, ini kadang-kadang ada soal yang gak menghitung, harus tahu bedanya hukum Newton 1, 2, dan 3. Mana yang hukum Newton 3? Masih ingat tadi hukum Newton 3? Memukul tembok harus ada 2 benda. Kalau satu benda nggak bisa. Benda di lantai licin bergerak lebih cepat. Namanya licin ya. Kalau licin ya enggak dong, dia nggak ada gesekan. Berarti bergerak dengan kecepatan tetap dengan GLB. Berarti ini hukum Newton 1, karena cuma satu benda, geraknya GLB, hukum Newton 1. Jelas ya? Saat direm mendadak, tubuh penumpang ke belakang. Itu kalau digas, kalau direm harusnya ke depan. Ini pun juga gitu kan? Berarti di sini merupakan hukum Newton 1. Balingga-balingga kapal laut mendorong air ke belakang, kapal ke depan. Nah, ini 2 benda berlawanan arah. Berarti ini hukum Newton 3. Ketika peluru keluar, maka senapan ke belakang. 2 benda, peluru dan senapan. Oke, jadi yang merupakan hukum Newton 3 adalah 3 dan 4. Nomor 1 ini hukum Newton 1, nomor 2 juga hukum Newton 1. Jelas ya? Next, berikutnya kembali menghitung seperti biasa, ditanya percepatan, tapi diketahui pada saat benda seperti ini 1,5. Sekarang bebannya ditambah 1 kilo. Ya berarti 2 kali ngitung. Pertama kamu cari F-nya, yaitu M kali A. Masanya berapa? Tadinya awalnya 2 kilo, A-nya 1,5, 3. Sekarang ini diganti ditambah beban 1 kilo. Berarti sekarang masanya itu adalah 2 ditambah 1, 3 kilo. Gayanya sama 3 juga kan? Berarti A-nya berapa? 3/3, yaitu 1. Berarti jawabannya yang B. Bisa ya? Inilah kisi-kisi utama mengenai penjumlahan gaya dan hukum Newton. Dan tolong dibedakan hukum Newton 1, 2, dan 3. Oke, sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikutnya.